Saya punya tim itu harus dapat hatinya dulu sih. Atasan terlalu baik itu yang dikhawatirkan adalah diperalat sama timnya, Bu. Saya tetap nol nih di Vinilon. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Ibu yang satu ini cukup fenomenal. Kenapa? Karena pengalamannya di Vinilon baru 3 tahun lebih dikit gitu ya. Tapi sudah memberikan dampak yang cukup besar terhadap Vinilon. Dan bukan hanya itu, kepiawaiannya dalam menggali ide-ide timnya dan menyisipkan idenya itu selalu terbukti membuahkan hasil. Dan tentu seorang pemimpin pasti pengen belajar tentang bagaimana cara itu bisa terjadi. Dan gimana ceritanya? Yuk kita langsung aja belajar dari Ibu HRD, GA, dan Legal General Manager, Bu Gisel. Halo Bu Gisel. Halo Trisna. Asik, ini jujur saya deg-degan Bu. Aduh, saya salah ngomong nanti saya kualat di SP semuanya ya. Siap Ibu. Ibu sebelum kita membahas lebih dalam gitu ya Bu, karena saya yakin setiap pemimpin gitu ya pasti dia punya karakternya masing-masing dan banyak orang-orang pengen jadi pemimpin. Pasti pada akhirnya manusia itu pengen jadi pemimpin dan yang menjadi masalah selanjutnya adalah bagaimana cara supaya dia memiliki kompetensi kemampuan memimpin. Dan jujur di sini nanti mungkin akan dijelaskan secara gamblang gitu ya, dan saya juga punya alasan yang kuat kenapa Ibu tuh di sini dari sisi pemimpinnya menurut kita oke banget. Bukan menurut saya aja, tapi yang lain juga oke banget. Tapi sebelum jauh ngebahas tentang hal itu, ada beberapa pertanyaan yang Ibu harus jawab. Oke. Kebiasaan Trisna. Pertanyaan pertama Bu. Bu pernah ke Holy Wing? Gak pernah. Gak pernah. Ibu tahu gak kenapa kita buat pertanyaan ini? Kenapa? Karena kita tuh melihat ibu tuh udah umurnya setua ini, ibu gak inget umur apa gitu ya. Tapi pengalaman traveling ibu tentang dunia makanan, tentang dunia tempat, ibu tuh jauh lebih tahu dibanding kita gitu ya. Ini pasti ini dulunya orang nakal kayaknya, dulu sempat kayak gitu loh. Tapi belum pernah ke Holy Wing. Belum. Tapi bukan berarti yang ke Holy Wing orang nakal juga ya. Saya langsung disclaimer lah. Kaget ya. Nah yang selanjutnya Ibu. Ibu pilih marah atau ngalah? Marah. Kenapa nggak ngalah? Karena terkadang ngalah itu juga bukan suatu tindakan yang tepat sih. Ngalah bukan suatu tindakan yang tepat. Ya. Gimana maksudnya Bu? Maksudnya gini, orang ngalah itu terkadang dimanfaatkan oleh orang lain lah istilahnya. Iya. Dimanfaatkan untuk disengajai, ya udah deh. Iya, mending jadi nego ke sama si ibu aja deh, karena si ibu itu mah selalu ngalah gitu. Iya. Mendingan marah dulu, walaupun kita juga mesti tahu ya tempatnya yang tepat di mana marahnya. Iya betul. Pertanyaan terakhir nih Bu. Kapan terakhir Ibu nangis? Ayo. Waktu ayah saya meninggal sih. Oh. Tahun berapa Bu? Tahun lalu. Belum tahun 11 bulan yang lalu berarti 11 bulan Juli yang lalu, sih. kan? Juli tahun kemarin. Dan di situ Ibu nangis. Iya. Ya itu salah satunya mungkin karena saya ada capek juga kan, itu kan bertepatan dengan papa mertua saya meninggal, terus 3 hari kemudian kan beliau juga menyusul kan. Gitu. Iya beruntun ya Bu? Iya beruntun, jadi mungkin ya saya mungkin keselnya karena nggak ada di sana pada saat dia nggak ada gitulah istilahnya. Karena saya lagi ada di Semarang kan. Pada itu lagi di Semarang. Dan tangisan itu adalah tangisan yang memang kenapa pada saat itu saya nggak ada di sana gitu maksudnya. Iya, dan mungkin klise ya Tris, tapi pada saat kamu kehilangan orang tua mungkin kamu baru bisa bicara bahwa kita tuh belum bisa memberikan yang terbaik lah buat dia gitu. Selama ini kan saya pikir klise ya gitu, tapi ya pada saat memang udah dihadapkan itu ya saya kayak belum melakukan apa-apa lah istilahnya gitu. Iya. Dan saya ngeliat raut wajah Ibu juga langsung muncul keluar Bu. Aduh mantap. Oke deh Bu. Nah ini saya lanjut aja deh Bu ya. Ibu kan pengalaman di Vinilon itu gak jauh beda sama saya gitu ya. Lebih dulu saya dikit gitu ya Bu ya. 3 tahun lebih dikit gitu ya Ibu kalau saya hitung tuh gitu ya. Nah sejauh ini Bu, apa kesan Ibu dalam memimpin di Vinilon? Kesannya saya sih kagum sih sama perusahaan ini. Kagum. Bener. Bukan kagum. Karena Ibu ada di sini? Bukan. Karena saya pertama kali masuk perusahaan ini saya benar-benar semacam saya masuk ke dalam satu keluarga yang benar-benar keluarga gitu. Jadi bukan kayak pekerjaan ya. Saya bilang ini benar-benar orang-orangnya penuh kekeluargaan gitu ya. Terus hangatnya juga beda ya kalau kita masuk ke kantor tuh kan kelihatan kayak individualisnya ada gitu kan. Kalau ini kan
Enggak gitu, bahkan dari atasannya, dari pas saya dibolin itu kan benar-benar mau ngebaur orangnya gitu kan, terus direksi-direksi yang lain juga orangnya. Jadi benar-benar semacam keluarga aja gitu loh, keluarga baru gitu. Dan saya pikir orang-orangnya juga kan lama-lama di sini, saya juga kaget kalau kan, tanya kanan kiri. Semua ya. Waduh, udah 2 digit semua nih masa kerjanya. Waduh, saya ini apa ya? Iya. Udah lama-lama gitu kan orang-orang, bahkan karena setelah saya semakin tahu kan ada yang baru lulus udah kerja di sini dan sampai saat ini sampai gitu saat kan. ini, Wah, luar biasa sih. Dan ibu merasakan memang kekeluargaan ada di sini. Bahkan dibanding yang sebelumnya nggak ada, Bu, ibu lihat. Beda ya, karena kan sebelumnya saya juga dari perusahaannya cukup besar ya. Jadi memang mereka, saya nggak bilang di sini nggak profesional, tapi memang ya di sana ya profesional, yang saya bilang ya individualisnya lebih tinggi dibanding lebih di sini. Nyata lah istilahnya lebih. Oke. Tapi menurut ibu sendiri dengan adanya nuansa kekeluargaan itu banyak positifnya menurut ibu dibanding ketika kita terlalu profesional, individualis gitu. Apakah banyak manfaatnya? Sebenarnya banyak enggaknya sih, plus minus itu kan selalu ada kan. Selalu ada, iya betul. Ya, plus minus itu selalu ada. Profesional juga ada plusnya, kekeluargaan juga pasti ada plusnya. Tapi yang pasti kan di sini tuh yang saya lihat kenyamanannya bagi karyawan tuh ya hebat banget gitu kan. Sampai mereka ya lihat aja yang saya bilang berpuluh-puluh tahun. Iya benar. Dan bisa bertahan seperti itu ya. Betul. Oke. Dan ini jujur menariknya juga sih, Bu. Banyak orang yang memang menghargai atasan itu karena dari sisi jabatan. Kalau memang dari sisi jabatan ya wajar kita gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat justru ibu malah sebaliknya gitu ya. Jabatan ibu tinggi tapi ibu malah turun gunung gitu ya, mendekat bukan ke level manajernya malah karena ke level kita, level staff juga gitu ya. Ibu ikut merapat juga, ikut berkontribusi untuk ide, ikut untuk nanyain gitu ya, ngobrol-ngobrol. Bahkan bukan hanya liput kerjaan doang loh. Saya sering ngeliat ibu kayak gitu ya, yang di luar kerjaan juga ibu selalu ikut kontribusi gitu ya, kayak gitu. Itu kenapa ibu memiliki sikap seperti itu? Itu memang bawaan atau memang itu adalah upaya ibu untuk merangkul? Saya punya tim itu harus dapat hatinya dulu sih sebenarnya. Dalam. Harus dapat hatinya dulu. Oke, gimana tuh Bu maksudnya? Karena orang itu kan gini lah, kita bekerja, kita bicara, kalau bicara kata-kata kiasannya itu kan kalau bekerja itu dari hati kan. Iya, betul. Kalau kita punya tim, kita nggak bisa dapetin hatinya dulu, gimana dia mau kerja buat kita, istilahnya kan gitu. Wow, benar. Kalau kan sering ya ada kiasan, bener Bu. Ya. Kalau kita mau bekerja dengan bagus, dengan baik gitu ya. Ya kan Steve Jobs juga bilang gitu, the only way to do great work is to love what you do. Kalau kita benar-benar pengen bekerja dengan hebat, ya kita harus mencintai pekerjaan kita dengan hati, kira-kira kurang lebih seperti itu. Tapi Ibu memberikan sebuah logika baru nih, ya gimana caranya orang mau cinta kalau seandainya timnya juga nggak dihadirkan rasa cinta itu. Betul. Makanya Ibu menghadirkan itu. Ya. Ibu punya aha moment itu awalnya dari mana Bu? Dari orang lain kah? Atau secara tidak sengaja ibu melakukan itu atau gimana? Sebenarnya sih dari orang lain sih. Saya awalnya? Ya, betul. Dari atasan saya, sebenarnya bukan atasan ya. Owner dari perusahaan yang sebelumnya. Beliau juga begitu tipenya. Jadi maksudnya buat beliau itu kita harus dekat dulu sama orang ini gitu kan. Gimana kita mau dekat, maksudnya karyawan itu mau sampai bekerja gitu kan. Benar. Kalau kita nggak deket, kita nggak mengerti dulu, kita harus tahu dulu nih, satu, karakternya gimana, mungkin kondisi keluarganya gimana. Jadi kan kalian bekerja juga enak gitu kan di situ. Misalnya suatu saat kalian mau izin, mau apa gitu kan, juga kita udah paham gitu kan seperti apa gitu sih. Sebenarnya. Dan cara ibu untuk merangkul, mendapatkan hati mereka adalah dengan cara ibu turun ke bawah, terus ibu ngebaikin mereka gitu ya. Tapi apakah itu, meskipun pada akhirnya saya belum pernah melihat sih ada orang yang memang menjelekan ibu gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau di luar saya ya. Tapi sejauh ini yang saya masuk kayak gitu nggak ada tuh yang menjelekan ibu gitu ya. Tapi kadang saya selalu berpikir kayak gini, atasan terlalu baik itu yang dikhawatirkan adalah diperalat sama timnya Bu. Dianggap bahwa ini atasan nimbrung atau kayak gimana kayak gitu. Tapi ibu enggak. Nah itu ibu ada sempat pemikiran seperti itu enggak? Ada, makanya kan sebenarnya saya juga membatasi kan. Saya juga nggak terlalu deep banget gitu kan. Tapi memang ada saatnya, karena kita kembali ke karakter nih Tris. Ada orang yang memang mungkin
dia juga memang suka diperhatiin seperti itu. Nah biasanya kalau kayak gitu ya saya mungkin agak lebih dalam lah istilahnya gitu. Tapi ada yang mungkin dia pikir, aduh risih gue ya? nggak, risih kan. Nah udahlah kalau itu berarti saya cukup sampai sini aja lah gitu. Oh iya. Jadi sebetulnya Ibu nggak pukul rata kalau kayak gitu ya? Iya memang. Tidak Ibu perlakukan semua orang itu sama sebetulnya kayak gitu? Ya memang harus begitu karena kan disesuaikan dengan karakter masing-masing juga. Nah sebelum lebih jauh lagi nih Bu, sebelum masuk ke sana saya pengen tahu dulu kira-kira Bu, apa arti pemimpin menurut Ibu? Apakah pemimpin itu sama dengan bos? Atau apa kira-kira apa tuh definisi pemimpin menurut Ibu aja? Pemimpin ya, pemimpin pasti nggak sama dengan bos lah. Kalau saya bilang bos itu seperti majikan ya kita bicara. Jadi Seperti majikan? nah, kekuatannya hanya ada di dia aja. Oke. Ya kan? Jadi kalau dia perintah, bawahan harus jalani. Nah itu bos tuh. Tapi kalau atasan leader yang sebenarnya itu dia bagaimana dia bisa memanage timnya agar bisa bergerak bersama mencapai tujuannya jelas gitu. Oke, bentar Bu. Kalau bos tadi itu adalah merintah supaya dia mau ngikutin apa yang diinginkan oleh bos. Ya. Bukankah pemimpin juga sama Bu? Ibu punya keinginan, punya visi untuk mengarahkan tim supaya ngikuti apa yang Ibu inginkan. Kalau dari sisi itu bukankah sama ya? Atau mungkin Ibu ada pandangan lain? Mengarahkan tapi bukan meminta menjadi satu instruksi. Oh oke, mengarahkan, Ya. bukan meminta. Ya. Cenderung kalau meminta itu maksa mungkin maksudnya gitu? Betul. Kalau meminta ya harus mau nggak mau kan dijalankan seakan-akan nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan nggak boleh gitu kan. Oke. Berarti kalau pemimpin itu memberikan beberapa alternatif untuk orang itu melakukan sesuatu. Bisa jadi. Atau kita memberikan solusi juga. Ya. Ya kalau udah mentok, nah bagaimana sih solusinya? Iya betul. Nah tapi Ibu sendiri sejauh ini pernah nggak sih ada kondisi di mana Ibu udah benar-benar mengarahkan ke orang, terus orang tersebut itu bebel aja gitu, dia nggak mau ngikutin perintah Ibu, dia kayaknya nggak suka dengan Ibu gitu ya. Nah kalau ada kondisi seperti itu, saya nggak tahu apakah ini pengalaman atau memang kalau seandainya nggak ada, kalau seandainya ada, itu kira-kira gimana ya Ibu menanggapinya orang seperti itu? Pasti ada sih Tris, maksudnya pasti ada. Tapi kan tinggal kita memang balik lagi kan saya bilang caranya kita melihat oke, kalau caranya begini nggak bisa nih gitu kan. Berarti kita mesti pakai cara lainnya seperti apa sih pendekatannya gitu. Cara lainnya Tapi kan kalau kayak bos kan dia nggak mau tahu, pokoknya gaya dia begitu harus kayak gitu. Kayak gitu. Kalau nggak pergi. Kalau enggak ya dia yang kayak gitu loh. Iya, Kalau iya, kita iya. kan pemimpin itu adalah membina. Oke siap Ibu. Tadi Ibu ngomongin masalah cara dan saya yakin Sobat Pini, People juga pasti pengen tahu caranya seperti apa. Tapi saya nggak mau dulu masuk ke sana Bu untuk bicara tentang tips gitu ya. Saya pengen mengorek-ngorek dulu dari Ibu gitu ya. Nah kembali lagi nih Bu, ketika Ibu mau mimpin gitu ya, apalagi di Vinilon banyak yang senior semuanya Bu. Tapi percaya atau tidak, jujur saya melihat orang-orang cukup respect ke Ibu gitu ya. Dan tak tahu kenapa kita percaya aja bahwa orang respect ke Ibu tuh bukan karena Ibu adalah atasannya gitu. Tapi ada value lain gitu ya. Kayak gitu. Nah selain dari sisi Ibu benar-benar ngerangkul mereka dengan hati gitu ya. Ada aspek lain lagi gak Bu? Yang membuat mereka itu respect sama Ibu. Padahal dari umur mereka lebih berumur dibanding Ibu. Dari pengalaman di Vinilon mereka jauh lebih berpengalaman dibanding Ibu. Tapi mereka respect loh Bu sama Ibu. Nah Ibu ada aspek lain gak Bu? Nah ini gimana? Mungkin gini sih Tris, kalau saya sih bukan hanya di Vinilon aja, setiap kali kita ya maksudnya saya masuk ke perusahaan yang baru itu kita harus yang pasti sadar diri bahwa seberapa banyak pengalaman kita di luar, kita tuh baru loh di lingkungan ini. Ya, jadi jangan merasa dengan jam terbang kita di luar masuk ke sini itu oh ya sama, orang harus ngelihat saya sebagai yang punya 10 tahun di belakang, enggak, saya tetap nol nih di Vinilon. Oke. Jadi saya harus cari tahu banyak hal, cari tahu culture-nya gimana, cari tahu cara kerjanya gimana, cari tahu karakter-karakter orangnya juga gimana gitu. Yang pasti jangan sok tahu. Nah, kalau sok tahu itu kan orang juga udah langsung, siapa sih lu gitu kan? Ya memang jago di luar kan, di sini itu kita baru. Apapun alasannya tetap kita di sini itu baru gitu. Bahkan ketika bisnisnya sama, jangan-jangan aturan mainnya juga beda gitu ya. Iya, Kira-kira tetap kurang beda. lebih seperti itu ya. Benar. Karena memang manusia dinamis juga ya Bu ya. Betul. Karakternya seperti itu. Oke, berarti kembali lagi sih tadi kalau saya ngelihat Ibu
benar-benar merangkul dengan hati itu ya dengan memahami karakternya gitu ya. Punya asumsi atau persepsi bahwa pengalaman di masa lalu yang cukup banyak belum tentu bekerja kalau di sini. Maka di sini ya memang nggak usah sok tahu. Tapi benar juga sih Bu, ketika kita memang sok tahu, orang jadi malas untuk ngasih tahu kan. Betul. Dan akhirnya Ibu benar-benar jadi sempit sudut pandangnya ya. Wow, intinya banyak orang terjebak di situ sih Bu sebenarnya. Nah sekarang kalau dari sisi yang Ibu melihat atasan Ibu gitu ya. Ada Bu Olin, ada Pak Sandy gitu ya, atasan Ibu di situ. Dengan keberadaan beliau itu gitu ya Bu ya. Apa yang dirasakan bahwa Ibu merasa bahwa sebagai GM itu merasa tersupport oleh mereka? Banyak hal sih. Pak Sandy sama Bu Olin tuh ya memang mereka yang benar-benar paling tahu tentang bisnis Vinilon itu. Jadi memang saya banyak belajar, maksudnya bisnis ini tuh kan bisnis baru buat saya. Saya juga belum pernah di bahan bangunan, bahkan di pabrikan tuh belum pernah. Tapi kan mereka berdua tuh benar-benar mau ngajarin gitu loh. Maksudnya dikasih tahu bahwa prosesnya tuh seperti ini loh gitu kan istilahnya. Terus juga mungkin kalau untuk product knowledge mah enggak lah ya maksudnya. Tapi lebih ke proses, terus bagaimana, oh kalau ini, apalagi kan Bu Olin itu kan tipikalnya semua yang serba cepat dan maksudnya one step ahead deh semuanya pemikiran dia tuh saya kadang-kadang kagum ya ampun kayaknya kita belum mikir sampai ke situ. Si Ibu tuh udah mikir ke sana dengan detailnya itu. Wow, saya bilang kadang-kadang saya kagumnya luar biasa sih gitu maksudnya. Oh, mikirnya cepet banget ya kan. Makanya saya bilang banyak, jadi itu pun yang saya juga termotivasi bahwa ya saya juga harus bisa berpikir one step ahead, tapi ya mungkin untuk di divisi saya sendiri gitu. Mungkin ya saya belum bisa lah untuk memikirkan ini bisnis Vinilon kemana ya memang belum. Tapi untuk divisi HRGA legal ini ya saya juga tertantang untuk itu gitu. Apa sih yang harus saya bisa bikin tim saya ini bisa juga majunya selangkah lagi gitu. Karena kan biar gimana HRGA legal itu kan memang di perusahaan menjadi apa ya? Menjadi contoh lah, menjadi role model kan kita bisa ya kan. Kalian kan kalau HR yang nggak bergerak, orang-orangnya mau diapain nih? Karyawannya mau gimana nih? Nah makanya ini yang harus menantang kita. Kita tuh juga harus ada satu langkah di depan si karyawan ini gitu loh. Betul. Oh mantap. Kalau bicara tentang tantangan nih Bu, bicara tentang tantangan, baik tantangan dari level atas, atasan Ibu gitu ya, atau tim Ibu yang di bawah gitu ya. Kira-kira selama ini, sejauh ini, kira-kira apa sih tantangan Ibu tuh sebagai seorang GM HRD GAN legal Bu? Apa kira-kira tantangannya? Tantangannya bikin Trisna lebih disiplin. Siap, manut. Tolong di bagian ini di cut, gak usah dimasukin. Ayo, Ibu, kira-kira apa tantangannya nih? Tantangannya yang buat di HRGA legal ya, lebih fokus kepada apa ya? Digital pasti, ya kan? Digital. Banyak proses-proses HRD itu yang memang kita harus pikirkan untuk jadikan digital dan lebih simplified ya. Maksudnya sekarang ini kan udah zamannya udah beda nih, apalagi setelah pandemi ini. Betul. Ya. Jadi udah harus lebih memudahkan karyawan. Jadi jangan sampai karyawan tuh hanya disibukkan dan juga diribetkan dengan hal-hal administrasi lah. Yang sebenarnya buat kita tetap penting, tapi mungkin buat karyawan jangan menambah apa ya, menambah pekerjaan lah bisa dibilang gitu. Jadi benar-benar membuat simple ya kan. Nah, tapi mereka ini si karyawan ini harus kita buat dia menjawab tantangan yang lebih lagi gitu loh. Oh, oke. Makanya Ibu merasa hal yang memang bisa dibuat lebih sederhana itu adalah dengan cara mendigitalisasi. Betul. Dan bagi Ibu itu tantangan. Tantangan. Apakah tantangan karena mereka sudah berumur artinya mereka gaptek dan akhirnya sulit untuk melek ke situ? Dan itu menjadi tantangan Ibu atau ada aspek yang lain? Mungkin bukan ke situnya sih. Lebih kepada persiapan ke infrastrukturnya juga. Karena sistemnya kan kita juga harus siapkan ya, dalam arti yang biasanya seperti ini gitu kan. Dan merubah mindset mereka bahwa dengan digital ini semua lebih mudah, bukan lebih ribet.
Nah, terkadang kan mungkin sudah terbiasa aja nih, semua udah gampang nih, tinggal masuk personalia gitu kan, pakai kertas. Nah, tapi gimana caranya itu nggak usah sampai ke personalia, duduk di tempat, cuman tinggal HP atau bahkan di sistem PC kita gitu kan, udah langsung jalan gitu. Karena mereka kan bisa mengerjakan pekerjaan mereka lagi dengan lebih optimal gitu. Sehingga memang Ibu merasa bahwa tantangan itu adalah di kesadaran ya. Bagaimana menyadarkan orang-orang mindset ya. Bukan dari mindset HR-nya saja, tapi memang seluruh karyawan ya. Karena itu menjadi PR Ibu juga ya. Dan itu menjadi tantangan bagi Ibu gitu ya. Oke, berarti visi ke depan Ibu berarti bisa jadi itu juga dong. Ya, digitalisasi itu. Tuh, wah ini menarik ini. Sudah banyak gambaran tentang Bu Gisel, tapi kita mulai mengarah nih Bu secara spesifik. Lantas bagaimana cara Ibu memimpin nih Bu? Kan jangan-jangan itu adalah bukti di mana Ibu nggak percaya dengan tim di bawah Ibu itu. Aduh Ibu udahlah, kalau pulangnya jam 5 atau setengah 6 udah pulang. Bosnya datang pura-pura kerja. Gak banyak ngomong ya, tapi kerja. Dengan adanya kita punya teman, punya networking yang bagus tuh, wawasan kita juga cukup akan berkembang gitu.